Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pelangi merupakan goresan indah yang Tuhan lukiskan di awan. Banyak orang mengartikan warna merah sebagai gambaran sebuah energi yang kuat. Jingga memberikan kesan hangat dan semangat. Kuning menggambarkan keceriaan. Hijau adalah warna alam dan membawa suasana yang santai. Biru yang menenangkan dan membangkitkan kepercayaan. Nila menggambarkan warna di mana ada sebuah idealisme dan mengantarkan kita pada introspeksi diri. Ungu memancarkan kebijaksanaan dan visioner. Pelangi yang indah mengingatkan kasih setia Allah yang memberikan rancangan indah bagi umat. Pelangi sebagai busur yang tak putus, mengingatkan kembali akan kasih setia Allah yang tak terputus. Kita masuki ibadah Minggu Prapaskah ke-1 dengan penghayatan bahwa Tuhan Allah yang senantiasa setia ada bersama kita dalam setiap situasi. Mari bersama kita memuji Tuhan dengan menyanyikan NKB 34 bait 1 dan 2. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuki ibadah Minggu Prapaskah yang pertama ini dengan pengakuan bahwa penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan yang tetap setia menepati janjinya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Janji Tuhan Allah kepada manusia selalu indah dan tepat pada waktunya. Dia adalah setia dan adil sepanjang hidup manusia. Dia selalu menopang kita dimanapun serta kapanpun. Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Janji yang manis tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan serahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Janji kami kepadamu ya Tuhan, sering kami ingkari. Betapa sering kami bersemangat untuk berjanji, namun pada kenyataannya ketika diperhadapkan pada tantangan, acap kali kami abai pada janji. Seringkali kami pun ingat pada janji kami, namun enggan untuk menjalankannya. Kami menyatakan janji kepadamu, namun sebenarnya kami menyangkalmu. Berjanji untuk melayanimu, namun mangkir dari pelayanan. Berjanji untuk selalu mendekat kepadamu dalam doa, tetapi malah justru tidak mendekat kepadamu dan asik dengan berbagai kegiatan yang kami miliki. Janji kami pada sesama yang dapat kami lihat dan kami temui secara fisik pun terkadang kami ingkari. Sering kami tidak lagi jujur, bahkan mengingkari janji kami kepada sesama. Oh Allahku,
Seringkali alam pun kami abaikan. Engkau menjanjikan keselamatan terhadap alam semesta. Namun justru kami kerap menyakitinya dengan tindakan kami yang berlaku sembarangan. Membuang sampah sembarangan, tak lagi memberikan ruang terbuka hijau di sekitar rumah kita. Bagi setiap kita yang mau mengakui dosa-dosanya dan merendahkan hati di hadapan Tuhan, serta bertobat, saat ini terimalah berita anugerah dari Tuhan. Sebab Allah setia. Allah juga senantiasa menghapuskan segala salah dan dosa kita. Sekalipun dosa dan kejahatan telah dilakukan, namun jika kita mau memperbaiki diri, maka Tuhan Allah akan memberikan pengampunannya. Seperti yang tertulis di dalam surat Roma pasal yang ketiga ayat 23 dan 24. Yang demikian firman-Nya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Pada Tuhan
Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdoa, memohon pimpinan penyertaan Tuhan saat kita akan merenungkan dan menikmati akan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, saat ini kami mau meneduhkan diri dan kami mau mengarahkan hati pikiran kami kepada Engkau. Berfirmanlah atas kami siap untuk mendengarkan. Kami mau berserah kepadamu untuk Engkau upah seturut dan sekehendak denganmu. Pakailah hamba-Mu ini menjadi alat dalam pemberitaan firman-Mu. Dan kuasailah jam pemberitaan firman-Mu saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pada hari ini diambil dari Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari batra itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada di antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pandemi COVID-19 sudah setahun melanda negara kita. Dulu, kira-kira setahun yang lalu, negara kita mulai dijangkiti oleh virus corona. Dan sampai sekarang, pandemi COVID-19 ini belum juga berlalu. Suasana yang mencekam masih dirasakan oleh banyak orang. Ada yang nekat, sudahlah, tidak usah dipikirin soal virus corona. Paling ya mati kalau tidak bisa tertolong. Kenyataan ini sesungguhnya menunjukkan bahwa di tengah-tengah pandemi yang saat ini terjadi,
ada orang yang sudah kehilangan pengharapan. Orang seakan-akan kalau tidak mungkin kita menghadapi virus ini, ya sudahlah. Daripada mati kelaparan, ya mending kita mati karena ada wabah virus corona. Memang pada belakangan ini vaksin telah ditemukan. Dan vaksinasi untuk para tenaga medis di negara kita sudah dilakukan. Di satu sisi ini menunjukkan bahwa ada harapan dengan ditemukannya vaksin dan dengan dilakukannya vaksinasi. Ini menunjukkan bahwa ada harapan virus corona untuk dikalahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang akan menjadi sikap kita di tengah-tengah keadaan seperti ini? Kita sebagai orang yang kehilangan harapan, kemudian nekat, atau kita menjadi orang yang masih punya pengharapan dan kita tetap menjaga diri, kita mengikuti protokol-protokol kesehatan untuk bisa melindungi kita dan orang lain dari virus corona ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu di balik kasus yang kita hadapi ini masih ada persoalan-persoalan yang membuat kita kadang kehilangan harapan. Tetapi kadang kita juga ketika menghadapi situasi, kita masih tetap berpengharapan dan punya keyakinan kita mampu mengatasi keadaan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bacaan kita pada saat ini, kita berjumpa dengan peristiwa penghukuman Allah yang telah berakhir. Nuh telah mendarat di puncak Gunung Ararat bersama dengan istrinya, bersama dengan 3 anaknya dan 3 orang mantunya, bersama dengan binatang-binatang yang ada di dalam bahtera, yang saat itu selamat dari bencana air bah yang melanda dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita membandingkan pandemi yang saat ini terjadi di dunia kita, di bumi kita, dengan apa yang terjadi pada zaman Nuh ketika air bah menutup seluruh bumi. Dan pada waktu itu dikatakan semua penduduk bumi, bahkan binatang-binatang yang ada di bumi juga mati tenggelam oleh air bah. Keadaan sekarang ini belum sengeri musibah air bah pada zaman Nabi Nuh. Yang menarik di dalam bacaan kita dikatakan bahwa ketika Nuh yang ber8 orang ini selamat bersama dengan binatang yang ada di dalam bahtera, Allah kemudian menyatakan janji. Allah berjanji kepada Nuh dan juga keturunan-keturunannya bahwa Ia tidak akan menghukum lagi bumi dengan air bah.
Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, ketika Allah memutuskan untuk menghukum bumi, dan ketika itu sudah terlaksana, ternyata Allah juga yang kemudian berjanji untuk tidak menghukum lagi. Allah yang menghukum adalah Allah yang berjanji tidak akan menghukum lagi. Perjanjian yang Allah lakukan untuk tidak menghukum bumi dengan air bah lagi, bukan sekedar dinyatakan secara lisan kepada Nuh dan juga keturunannya, tetapi janji untuk tidak menghukum lagi itu diberi tanda. Apa yang ditandakan atau apa yang menjadi tanda dari janji untuk tidak menghukum lagi itu? Allah menyatakan, busurku telah kutaruh di langit. Bapak, Ibu, dan Saudara, busur pada zaman itu adalah merupakan salah satu senjata perang. Senjata yang dipakai untuk menaklukkan lawan. Kalau Allah mengatakan bahwa busurnya telah diletakkan di langit, itu menyatakan bahwa Allah tidak akan lagi berperang. Allah tidak akan lagi menjadikan manusia ciptaannya sebagai lawan yang harus dikalahkan. Allah justru menjadikan tanda busur itu sebagai tanda bahwa Ia tidak akan menghukum lagi bumi. Tanda ini kita kenal dengan pelangi. Pada bulan-bulan seperti sekarang ini, Februari, kita juga sesungguhnya sedang beralih dari musim hujan. Kita akan beralih memasuki musim kemarau. Hujan mungkin pada beberapa minggu yang berikut ini akan semakin berkurang. Dan biasanya pada bulan-bulan seperti ini kita akan menyaksikan ada pelangi di langit. Apa yang ditandakan oleh Allah? Apa yang dijadikan tanda oleh Allah untuk mengakhiri penghukuman? Sampai sekarang masih bisa kita saksikan tanda pelangi ketika beralih dari musim penghujan menuju ke musim kemarau. Bapak, Ibu, dan Saudara, di sisi yang lain, janji Allah bahwa Ia tidak akan menghukum lagi, ini menunjukkan bahwa Allah tetap mengasihi ciptaannya. Tanda bahwa Allah tidak akan menghukum ini sesungguhnya juga menjadi bukti bahwa Allah akan mengasihi ciptaannya itu dengan sungguh-sungguh. Musibah yang terjadi di dalam kehidupan umat manusia dengan air bah itu tidak akan terulang. Tetapi Allah justru sekarang akan melimpahi dunia dengan kasih. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
saat ini ketika kita memasuki Minggu Prapaskah, dan minggu ini adalah Minggu Prapaskah yang pertama. Kita diajak untuk mulai menapaki perjalanan menuju ke Golgota, di mana Tuhan Yesus disalibkan, di mana Tuhan Yesus mengorbankan diri untuk keselamatan umat manusia. Apa yang dialami oleh Tuhan Yesus ini sesungguhnya adalah menjadi bukti kasih Allah kepada dunia. Allah bukan saja tidak lagi menghukum dunia, bumi ini dengan air bah, tetapi melalui Tuhan Yesus Kristus, Allah sekarang justru menyelamatkan umat manusia. Oleh sebab itu, pada saat ini ketika kita memasuki perayaan Minggu Prapaskah yang pertama, kita boleh yakin bahwa kasih Allah kepada dunia itu adalah sangat nyata. Allah tidak akan menghukum lagi dunia dengan air bah. Allah sekarang justru menunjukkan cinta kasih kepada dunia dengan pengorbanannya. Saat ini mungkin di dalam kehidupan kita juga menghadapi musibah. Mungkin kita juga berhadapan dengan bencana. Banyak tempat, banyak wilayah di sekitar kita yang saat ini menghadapi musibah banjir, tanah longsor, gunung yang meletus, ataupun bencana-bencana yang lain. Mungkin di antara kita juga yang saat ini sedang menghadapi sakit penyakit. Mungkin saat ini ada yang sedang menghadapi penderitaan, persoalan, entah karena konflik dalam keluarga, entah karena persoalan di dalam usaha, ataupun persoalan-persoalan yang lain. Saat ini di tengah-tengah kenyataan yang seperti ini, kita diingatkan untuk kita mau menyadari akan keberadaan kita yang sesungguhnya. Kita ini sesungguhnya orang-orang yang tidak lepas dari salah. Kita orang-orang yang tidak lepas dari dosa. Pada saat ini, kita diajak untuk mau merendahkan hati kita. Untuk kita mau menyesali akan segala salah dan dosa kita di hadapan Tuhan. Saat ini kita diajak untuk mau bertobat, meninggalkan segala yang buruk, dan kita berjuang untuk melakukan yang baik. Biarlah kita boleh menjadi Nuh dan keluarganya. Di tengah-tengah keadaan masyarakat yang pada waktu itu penuh dengan dosa dan pelanggaran, Nuh tetap melakukan yang baik di mata Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan kita saat ini, ketika kita menghadapi banyak persoalan, kita jangan lari dari Tuhan. Kita jangan malah memusuhi Tuhan. Kita menyalahkan Tuhan. Tapi di tengah-tengah banyak musibah,
banyak persoalan yang kita hadapi, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Nuh, ketika orang-orang di zamannya memusuhi Tuhan, Nuh justru mendekatkan diri kepada Tuhan. Ia boleh menjadi orang yang terselamatkan di tengah-tengah keadaan bumi yang saat itu dimusnahkan. Saat ini, di tengah-tengah situasi kita, marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Yakinlah bahwa berpengharapan kepada Tuhan itu ada cinta kasih. Berpengharapan pada Tuhan ada keselamatan. Berpengharapan pada Tuhan ada penebusan atas segala salah dan dosa kita. Oleh sebab itu, marilah berpengharapan senantiasa pada janji Tuhan. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita satukan hati kita. Marilah kita menaikkan syafaat-syafaat kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Di tengah-tengah suasana yang membuat kami seringkali kehilangan harapan. Saat ini Engkau yakinkan kami bahwa Engkaulah yang dapat kami andalkan untuk kami boleh memiliki
pengharapan. Terlebih lagi ketika Engkau berjanji bahwa Engkau tidak akan menghukum lagi dengan air bah. Engkau telah memberi tandanya melalui busur yang ditaruh di langit. Dan setiap saat kami juga boleh menyaksikan tanda perjanjian itu. Biarlah saat ini kami boleh yakin kepada Engkau. Di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah musibah, bencana, penderitaan yang kami alami, biarlah kami tetap berpengharapan hanya kepada Engkau saja. Bapa, di tengah-tengah situasi pandemi saat ini, ketika kami harus menghadapi persoalan ini, biarlah kami juga yakin bahwa melalui para ahli, melalui peran serta setiap kami, melalui keputusan yang dilakukan oleh pemerintah, pandemi COVID-19 akan dapat teratasi. Kiranya Engkau mau ikut di dalam mengatasi persoalan ini melalui semua yang ada. Dan biarlah dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini akan dapat diatasi. Bapa, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menjalani perawatan karena menderita COVID-19. Mereka yang harus menjalani karantina, kiranya Engkau berkenan memberi kekuatan, Engkau memberi kesabaran, Engkau memberi kesehatan, sehingga apa yang mereka alami akan dapat teratasi dengan baik. Kami juga memohon ya Bapa, kepada setiap kami, berikanlah hikmat, berilah kemampuan untuk senantiasa bertindak, berlaku yang bijak. Sehingga ketika kami menghadapi pandemi COVID-19 ini, kami boleh tetap waspada, kami boleh tetap menjaga diri, dan juga menjaga orang lain, sehingga boleh terbebas dari virus corona. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk gereja-Mu, khususnya pada saat memasuki perayaan minggu-minggu Prapaskah. Kiranya Engkau berkenan memberikan kesadaran, kemampuan untuk semakin menghayati akan cinta kasih yang Engkau lakukan melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan pergumulan jemaat-Mu ini ketika mereka belum bisa beribadah di gedung gereja. Kiranya Engkau tetap memberi ketekunan, kekuatan iman, dan biarlah kesetiaan boleh tetap mereka miliki untuk terus beriman kepada Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, untuk saudara-saudara kami yang mengalami musibah, bencana di berbagai tempat. Kiranya Engkau beri ketabahan, Engkau beri kesabaran,
Kau beri penghiburan, sehingga apa yang mereka alami tidak membuat mereka mengutuk Engkau, melainkan mereka boleh semakin mendekatkan diri kepada Engkau. Kami serahkan juga bangsa dan negara kami, pemimpin pejabat negara kami. Biarlah Engkau mampukan untuk mengambil keputusan yang tepat, sehingga bangsa ini akan dapat menjadi semakin baik. Di dalam nama Yesus kami pohonkan doa kami ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Janji Tuhan Allah selalu digenapi dalam hidup kita. Janji pemeliharaan Tuhan Allah selalu ada sepanjang hidup kita. Marilah kita mengungkapkan syukur atas berkat Tuhan dengan mengumpulkan persembahan dengan dasar firman Tuhan yang diambil dari Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Marilah kita memberikan persembahan kita dengan menyanyikan lagu, Bawalah Persembahan Hidupmu. Bawalah persembahan hidupmu kepada Tuhanmu, agar Bapa di surga berkenan mengambil tanda kasih-Mu. Bawalah hati indah berseri kepada Al-Masih, agar Bapa di surga berkenan mengambil bakti dirimu. Lenyaplah gundah gulana hati, sempurna kini medan berbakti.
Barang siapa jadi miliknya, hidup penuh kasih, kesetiaan, damai sejahtera, dan penguasaan diri. Kasihilah kan Bapa di surga dengan segenap jiwa dan raga. Kasihilah sesama manusia seperti pada diri sendiri. Itulah buah-buah Roh Tuhan, kasih yang sejati, agar nyata dalam kehidupan di dalam dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih, mari bersama-sama kita bawa persembahan ini ke dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur atas segala berkat yang senantiasa kami terima dalam hidup kami. Baik berkat untuk jasmani kami maupun berkat untuk rohani kami, terlebih di saat-saat pandemi saat ini. Bapa, jikalau pada saat ini kami juga ingin memberikan sebagian kecil dari berkat-berkat-Mu melalui persembahan kami ini, kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan, hingga persembahan ini layak di hadapan-Mu dan dapat berguna untuk kelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang selalu mengasihi kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jalan hidupku tak selalu
Saudara sekalian, marilah kita undur dari persekutuan ini dalam sukacita, karena mengingat akan sabda Tuhan bahwa janjinya selalu digenapi. Rancangannya selalu baik untuk manusia. Jalanilah hidup dalam Tuhan dengan tetap setia pada janjinya. Tetaplah setia kepada Tuhan Allah Penyelamat. Janji setia pada pasangan, keluarga, dan janji setia menjaga kelestarian alam. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.